Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, balik lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah di video kali ini kita akan membahas sebuah kebijakan yang ini menjadi kami bahasakan kejutan ya. Karena selama ini belum ada ya, beberapa tahun terakhir, dulu pernah ada, tapi beberapa tahun terakhir cukup lama ini tidak ada lagi terkait kebijakan ini. Seperti apa kebijakannya kita bahas Bapak Ibu. Jadi beberapa saat yang lalu Bapak Ibu ya, pertanggal 11 Januari 2024 ya. 11 Januari 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pak Abdullah Azwar Anas ya, itu menetapkan sebuah keputusan menteri yang sangat-sangat baik ya untuk rekan-rekan guru dan tendik GTK yang ada di sekolah. Nah, apa itu Bapak Ibu? Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, kita baca keputusannya. Pertama, ya, keputusan pertama Bapak Ibu, jabatan pelaksana terdiri atas klerek, operator, teknisi. Klerek ini menjadi pertanyaan mungkin apa itu klerek? Kalau kita googling, klerek itu adalah pekerjaan pendukung, pekerjaan administrasi atau kantor. Jadi pastikan Bapak Ibu share informasi ini ke sekolahnya, ke grup-grup sekolahnya supaya diketahui nih oleh teman-teman GTK di sana, terutama yang tendik, karena ternyata Kementerian PAN-RB itu membuka pintu Bapak Ibu untuk teman-teman tendik yang saat ini mungkin ijazahnya belum S1 untuk bisa mendaftar ASN Bapak Ibu. Ini keren sekali menurut kami karena selama ini memang teman-teman tendik tidak ada ruang. Selama ini yang ada adalah pengangkatan ASN guru ya. Nah, barangkali guru juga bisa mendaftar di jalur ini, kita lihat nanti seperti itu. Keputusan kedua adalah menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana, ya, jenis jabatan pelaksana yang dapat diisi dari PNS atau P3K. Ya, jadi menariknya yang kedua adalah klerek, operator, dan teknisi ini yang nanti kita bahas ada ruang untuk jenjang SMA ya, yang ijazah SMA atau D3 untuk mendaftar Bapak Ibu. Dan menariknya bisa mendaftar lewat jalur PNS maupun P3K. Ya, jadi tidak hanya di P3K tapi bahkan bisa jalur PNS. Nanti kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lihat tabelnya, kita poin ke poin ke-6. Keputusan menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan ditetapkan tanggal 11 Januari 2024. Jadi ini sudah berlaku. Nah, kita lihat di bagian klerek tadi Bapak Ibu, klasifikasi klerek ya, yang bagian administrasi. Nah, di sini untuk pengelola data dan informasi itu bisa dari D3 Bapak Ibu. Dan pengadministrasian perkantoran itu bahkan bisa SLTA sederajat Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Karena teman-teman TU di sekolah kan banyak yang ijazahnya SMA sementara sudah mengabdi bertahun-tahun. Tapi tidak ada ruang untuk mendaftar karena memang pertama formasinya tidak ada dan kebanyakan formasi itu adalah persyaratan S1. Nah, keputusan menteri terbaru nomor 11 ini di tahun 2024 itu ada ruang pengadministrasian perkantoran itu ijazah SLTA sederajat. Dan kalau Bapak Ibu belum pernah menemukan dokumen ini viral ya di grup-grup guru dan tendik, nama jabatan pelaksana yang bisa diusulkan dalam kebutuhan ASN 2024. Ya, di sini contoh nama jabatan di sekolah ya, ini adalah jabatan-jabatan di sekolah. Bendahara, ya sesuai dengan nama jabatan di keputusan menteri tadi, penelaah teknis kebijakan, dia memang S1. Kalau pengelola BMD, dia masuk di jabatan pengelola data dan informasi, itu D3. Pengelola Dapodik, itu masuk di jabatan pengelola data dan informasi, D3. Pengadministrasian kesiswaan itu masuk di jabatan pengadministrasian perkantoran yang tadi bisa SMA sederajat Bapak Ibu. Jadi ijazah SMA itu bisa untuk mendaftar jalur ASN di formasi ini, di jabatan ini. Pengadministrasian kurikulum itu masuk di pengadministrasian perkantoran, SLTA sederajat. Pengadministrasian PTK itu masuk di pengadministrasian perkantoran, itu ijazah SMA sederajat.
Kemudian pengadministrasian PTK itu masuk di SLTA sederajat. Pengadministrasian persuratan itu masuk di jabatan pengadministrasian perkantoran juga. Ijazahnya bisa SLTA atau SMA sederajat. Pengadministrasian sarana dan prasarana itu masuk di pengadministrasian perkantoran, itu bisa SLTA sederajat. Pengelola lab itu jabatan operator laboratorium, bisa ijazah D3. Ya, kemudian teknisi lab itu S1, pengelola perpustakaan itu D3, satpam atau penjaga sekolah SLTA, dan bahkan SD juga ada ruangnya Bapak Ibu. Yang ijazah SD atau SMP sederajat itu masuk di pengelola umum operasional. Kalau di sini contoh nama jabatannya cleaning service, tukang kebun, atau pramutaman. Sekali lagi kami sampaikan bahwa dokumen ini adalah contoh nama jabatan yang beredar di grup-grup guru yang kami bahas Bapak Ibu. Ya, dokumen yang ini yang beredar buat kami ini hanya gambaran saja, tapi ini belum bisa menjadi referensi total ya, referensi 100% untuk kita. Nanti bisa menjadi referensi 100% valid ketika memang juknis ini ditetapkan oleh pihak terkait, pemerintah dalam hal ini, atau baik dari Menpan maupun Kemdikbud seperti itu. Untuk saat ini rujukan yang terbenar adalah ini Bapak Ibu, keputusan Menteri Pan-RB, dan memang di keputusan Pan-RB tadi ini ada ruang untuk ijazah SMA bisa mengikuti pendaftaran ASN ya melalui jalur jabatan pengadministrasian perkantoran seperti itu. Nah, untuk info lebih lanjut terkait detail jabatannya nanti yang sesuai dengan kondisi di sekolah seperti yang ini tadi, tapi ini sekali lagi contoh ya yang disediakan yang beredar di grup itu. Lebih validnya nanti ketika dari Kemenpan sudah dikeluarkan, kami akan bahas Bapak Ibu dan kami akan share informasinya. Jadi kesimpulan dari video ini Bapak Ibu adalah ini menjadi berita baik untuk teman-teman guru dan tendik di sekolah karena untuk rekrutmen ASN mulai 2024 ini sudah ada peluang untuk teman-teman yang ijazah SMA terkhusus yang bertugas di bagian tendik tenaga kependidikan atau di TU sekolah yang ijazahnya SMA tadi itu ya. Sudah ada nomenklaturnya yang bisa menggunakan ijazah SMA di bagian pengadministrasian tadi itu Bapak Ibu. Ini berita baik. Silakan Bapak Ibu share informasi ini ke teman-teman guru di seluruh Indonesia, di grup-grup guru, supaya ada informasi awal untuk teman-teman tendik ya, menjadi angin segar untuk teman-teman tendik di daerah. Kita jumpa di video berikutnya, silakan dikoreksi jika ada yang keliru. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.